Matahari sudah sedikit bergeser ke arah barat saat saya melanjutkan perjalanan. Masih tetap didampingi oleh pesona keindahan alam Ciletuh, saya mengajak Betty, motor tunggangan kesayangan, menuju ke Kecamatan Cikakak. Tepatnya di Desa Marga Laksana. Di sana ada situs prasejarah yang ingin saya kunjungi. Kecamatan Cikakak sendiri masuk dalam wilayah Geopark Ciletuh. Oh ya, sekedar pengen ngasih tahu aja sih. Geopark Ciletuh memiliki luas sekitar 128.000 hektar dan mencakup 74 desa di 8 kecamatan, yakni Kecamatan Cisolok, Cikakak, Kota Pelabuhan Ratu, Simpenan, Waluran, Ciemas, Cilacap, dan Suradi. Geopark Ciletuh sendiri adalah salah satu geopark yang ada di Indonesia yang sudah diakui UNESCO. Selain Ciletuh, ada 4 geopark lain di Indonesia, yaitu Kaldera Danau Toba di Sumatera Utara, kawasan Gunung Batur di Bali, kawasan Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Gunung Sewu. Lokasinya ada di 3 provinsi, yaitu Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kembali ke situs yang ingin saya kunjungi. Lokasinya tepatnya di Desa Cerkuk, makanya sering disebut situs Tugu Batu Cerkuk. Kalau menurut Google, dari Ciletuh menuju situs Tugu Gede jaraknya 57 km. Ternyata jauh juga, mana dah jam 2 siang lagi. Oh ya, sebelumnya saya juga sempat mampir sejenak di lokasi yang disebut dengan Puncak Dharma. Asli keren ini lokasi. Tempatnya di ketinggian gitu, dan kita bisa melihat keindahan panorama Teluk Ciletuh. Tempat ini bisa disebut sebagai tempat yang wajib dikunjungi jika kita jalan-jalan ke kawasan Ciletuh. Karena Puncak Dharma adalah salah satu pintu gerbang memasuki kawasan Geopark Ciletuh. Nah, asiknya lagi, di sini juga ada berderet warung-warung milik warga. Kita tinggal milih aja mau warung yang mana. Mau pipis juga bisa, karena warung-warung itu juga menyediakan toilet. Nah, kalau mau foto-foto di tulisan ini, dikenakan biaya Rp3.000 per orang. Untuk anak kecil di bawah usia SD, gratis. Instagramable sih foto-foto di sini. Meski belum puas menikmati Puncak Dharma, saya harus jalan lagi. Soalnya kalau enggak, nanti bisa kemalaman di tujuan. Untuk menuju ke Kampung Cengkuk, saya melewati pantai Citepus di Pelabuhan Ratu, terus ke arah barat. Kemudian sampai di Jalan Raya Cisolok, ada pertigaan, belok kanan. Di sini terus saja menyusuri Jalan Cilesing, Sinarrasa. Nanti sampai di Desa Marga Laksana. Disinilah sahabat saya satu lagi, Kang Alit, ikut bergabung. Dia akamsi Desa Marga Laksana juga. Masuk Desa Marga Laksana, kembali si Betty diuji ketangguhannya. Dari awal desa aja, jalannya belas nggak ada mulus-mulusnya. Ya gitu, ditambah jalurnya yang berkelok-kelok naik turun. Desa Marga Laksana ini sendiri sebenarnya masuk dalam salah satu wilayah Kasepuan yang ada di Sukabumi, wilayah Selatan Barat. Kasepuan itu maksudnya kumpulan masyarakat Sunda yang ada di kawasan lereng Gunung Halimun Salak. Dan mereka biasanya masih memegang nilai-nilai tradisional yang bersandar pada budaya pertanian, khususnya padi. Meski mereka sudah mengenal dan menerima teknologi, beberapa adat tradisi yang berhubungan dengan pertanian masih dilaksanakan. Misalnya, upacara ngasuk lipit, anyaran, serentahun, dan lain-lain. Setelah melalui jalur kira-kira 5 km, disertai decitan rem si Betty dan cuaca mendung yang menggantung berat, akhirnya nyampe juga, situs Tugu Gede Cicengkuk. Secara umum, situs Tugu Gede ini dibagi menjadi 2 bagian. Biar gampang, saya bagi aja menjadi 2 bagian. Bagian utara dan bagian selatan. Kalau dihitung-hitung sih, seluruh area situs gede ini kira-kira luasnya 2 hektaran lah. Di area bagian utara inilah dijumpai batu besar berdiri tegak. Tingginya kira-kira 3 meter lah. Kalau dalam istilah arkeologi disebut batu menhir. Kayak yang selalu dibawa-bawa sama Obelix itu loh. Batu menhir sendiri adalah khas dari era zaman batu. Konon, batu panjang diberdirikan ini merupakan bentuk budaya falistik atau pemujaan terhadap simbol kesuburan, yaitu falus, atau alat kelamin laki-laki. Ada sih yang mengatakan budaya falistik ini menjadi cikal bakal adanya simbol lingga yoni yang banyak dijumpai di candi-candi di Jawa, khususnya candi bercorak Hindu. Di
sekitar Tugu Gede ini banyak juga dijumpai batu-batu andesit berserakan. Terlihat jika batu-batu ini bentuk dan susunannya sudah mendapat sentuhan tangan manusia. Sekarang kita pindah ke area selatan. Kalau di sini banyak banget batu-batu andesit yang jelas sisa-sisa peradaban. Di area ini ditandai dengan bekas bangunan punden berundak yang ukurannya kira-kira 5 kali 5 meter persegi. Punden berundak sendiri pada era prasejarah merupakan tempat pemujaan. Dibanding area utara, area selatan ini punya lebih banyak variasi bentuk-bentuk bangun era prasejarah. Seperti ini misalnya, warga setempat menyebutnya batu kasur. Tapi kalau menurut pengamatan saya, ini adalah dolmen. Dolmen itu meja yang terbuat dari batu besar. Atasnya digosok hingga licin dan dikasih kaki-kaki gitu, hingga kayak meja. Cuman kayaknya ini posisi kaki-kakinya sudah runtuh, sehingga berada di tanah. Nah, kalau memperhatikan dolmen yang lain, seperti ini, saya menduga kuat pernah terjadi gempa, hingga beberapa dolmen yang ada di sini pada runtuh. Kelihatan banget sih kalau patah, dan patahan model gini hanya bisa terjadi jika terbanting ke bawah. Terus ada lagi batu khas juga, ini yang disebut dengan batu dakon atau batu congklak. Benda ini cukup menarik, karena sekilas mirip mainan anak-anak dakon atau congklak. Kalau dicari informasinya sih, batu dakon ini bisa ditemukan di banyak tempat di Indonesia. Misalnya di Desa Once, Kecamatan Brebet, Purbalingga, Jawa Tengah, atau di Bogor, Jawa Barat. Di Bogor ini malah ada 3, di area situs kebun kopi, di Kampung Raden Saleh, dan Desa Pasir Jaya. Terus di situs Cipari, Cirebon, Jawa Barat juga ada. Di luar Jawa juga ada, misalnya situs Sinjar Bulan, Jambi, Aik Sipitudai, Limbong, Pulau Samosir, Sumatera Utara, terus situs Banteng Sari, Lombok Timur, atau situs Kulawi Sigi, Sulawesi Tengah. Nyebar deh pokoknya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih gunanya batu dakon ini? Di kalangan para ahli sendiri masih timbul berbagai spekulasi. Ada yang mengatakan, ini adalah tempat sesaji persembahan untuk leluhur. Lubang-lubangnya diisiin sama bunga-bunga atau biji-bijian. Tak heran jika batu dakon biasanya ditemukan di sekitar area pemujaan, seperti punden berundak. Tapi ada juga ahli yang berteori jika lubang-lubang batu itu adalah semacam sarana untuk memproyeksikan peta bintang, seperti yang dijumpai di dataran tinggi India. Sebenarnya saya ingin eksplor lebih banyak dengan tempat ini. Apalagi saya dapat informasi masih ada setidaknya 3 tempat situs prasejarah lagi di Kecamatan Cikakak ini. Apalagi hujan gerimis kok kayaknya kurang bersahabat. Jadi saya harus segera meninggalkan tempat ini. Kini saya bersama rekan-rekannya harus berjuang keras untuk kembali. Soalnya akibat gerimis, sekarang jalannya jadi licin. Dan si Betty sudah menyatakan nggak sanggup untuk naik. Demikian juga motor kedua rekan saya. Dengan dibantu warga setempat, dorong. Jangan diomong. Setelah berjuang keras, akhirnya kami bertiga bisa pulang kembali. Waktu 2 hari di Pelabuhan Ratu jelas sangat kurang untuk sekedar menengok sekelumit keindahan dan misteri yang ada. Apalagi wilayah ini punya selaksa kisah, mulai dari rentang peradaban yang sangat panjang, alam lingkungan yang menakjubkan, dan tentu saja budaya masyarakat yang menarik. Bet, kita kapan-kapan kesini lagi ya Bet ya. Kita eksplor lebih banyak lagi. Tapi ya, saya tak punya pilihan. Saya harus kembali karena amunisi dompet perlu diisi lagi.